warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan membuat rangkaian pipo. Ya. Di sini kita akan menggunakan blackboard dan IC-nya IC 7474 switch-nya 2 karena inputannya ada 4, outputannya clocknya ada 1. Nah, jadi yang lain. Terus ini kita pakai kabel jumper untuk menghubungkannya. Lalu ada Ini untuk penghubung. Ini resistor. Kita menggunakan resistor itu ini resistornya. Kita 1, 2, 3, 4, 1, 5. Untuk ininya juga output 4. Kecil amat. Jadi hitung Jo. Jadi kita akan berangkat. Ini ada LED. Yang pertama sih. LED-nya ada 4 karena kita kan pakai pisau. Jadi LED pipo. Jadi LED-nya 4, outputnya 4. Pertama kita akan menentukan plus dan minusnya. buat Itu. Sama aja kan kali. Yang brown, yang ini untuk menghubungkan dari plus minus. bagian atas sama bawahnya. Terus kita akan menggunakan Terus kan ada dua di breadboard itu ada dua bagian. Nah itu di kiri dan kanan. Nah itu dihubungkan dulu nih Dengan kabel jumper. ada ini. Jadi plusnya minusnya yang bawah kan? Ya, bawah. Kayaknya ini kita pindahin sini. itu. Plus minusnya. Soalnya nanti kalau di sini switchnya nggak muat. Iya benar. Terus kita akan memasukkan switch. Balik ya. Ini. Paket. Jadi outputnya di sini. Apa enggak dong? Ya, di Ini aja. Pelan-pelan loh ya padahal. Terus kita akan membuka. Ini kita akan menghubungkan ke dari plusnya. Mungkin ini. Terus ini kan? Iya plus 1. Terus ini. Ini panjang banget. ini. Ini kalau berpatokan sama ini bisa? Nggak berpatokan sama ini bisa kan kak? Bisa. Buka sih, buka ini. Coba lah. Oke. Nah, ini kita akan kan gini kan? Ini atas, ini atas. Berarti groundnya itu kan biasanya di sini, groundnya di atas, posisinya yang di bawah. Soalnya kalau misalnya posisinya kebalik, agak bingung gua. Di sisi. Posisi di bawah, Ya. enggak dibalik, kan nggak berpatokan sama ini. Emang bisa? Bisa lah. Berpatokan sama ini sih. Enggak, masalahnya kalau yang di Koreus, gue udah bikin yang ini, gue apalin kayak gini. Apa? Kemudian kita memasangkan resistor
di bagian bawah switch dan kita menghubungkan ke bagian negatif. Nah, jumlah resistor itu sesuai dengan jumlah inputan dan clocknya. Jadi ada 5 resistor yang dipakai di bawah switch. Satu, dua, tiga. Setelah semua resistor terpasang, kita menyambungkan dari IC itu ke VCC dan juga sambungkan ke GND atau ground. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan dari pin 1 yaitu yang merupakan clear, kita sambungkan ke VCC untuk menonaktifkannya. Selanjutnya itu kita memasangkan pada pin 4 yang merupakan preset, kita juga sambungkan ke VCC untuk menonaktifkannya sama seperti clear tadi. Hal yang sama juga kita lakukan pada IC yang kedua yaitu IC 7474 juga atau flip-flop D ini. Nah, kita juga sambungkan VCC, GND, dan juga clear dan presetnya sama seperti yang tadi. Di sini kita menyambungkan antara clock di pin ke-11 dengan clock yang ada di pin ketiga pada IC 1. Nah, kita di sini menyambungkannya menggunakan kabel tembaga. Kemudian pada IC kedua pun kita menyambungkan clock di pin 11 ke pin 3 sama-sama menggunakan kabel tembaga. Kemudian di sini kita menyambungkan dari clock pada switch ke clock di pin 3. Di sini kita tidak lupa pula untuk menghubungkan
preset dan clear-nya ke VCC untuk yang di bagian atas IC-nya. Kemudian kami menyambungkan clock di IC pertama ke clock di IC kedua. Lalu kita masukkan input yang pertama, yaitu ke pin 2 atau 1D di IC yang pertama. Kemudian di sini kita memasangkan input yang kedua ke 2D. Dan di sini pun kami sambil memasang LED untuk yang akan dijadikan sebagai outputnya. Di sini kami memakai 4 LED karena ada 4 output. Lalu input yang ketiga juga kita masukkan pada pin 2 atau 1D di bagian IC yang kedua. Dan kita memasang input yang keempat dihubungkan ke pin 12 di IC yang kedua. Di sini kami memasangkan resistor untuk outputnya, yaitu ada 4 output atau 4 LED, maka kita pun membutuhkan 4 resistor. Nah, di bawah resistor ini kita menghubungkannya juga dari resistor itu ke bagian negatifnya dengan menggunakan kabel jumper. Jadi kita menggunakan 4 kabel jumper yang akan dihubungkan dari resistor itu juga ke bagian yang negatif dari breadboard. Kemudian kita menghubungkan dari output pertama, yaitu pada pin 5 ke output pertama di LED. Lalu kita menghubungkan dari output kedua ke LED 2 atau output 2. Lalu kita hubungkan juga yang dari output ketiga
dari yang IC kedua tadi, yaitu pada pin 5 IC kedua itu kita hubungkan juga ke LED 3 atau output 3. Di sini kami setelah merangkainya pun kami menghubungkan menggunakan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini ada yang bagian namanya 5V atau VCC. Kita hubungkan ke VCC di breadboard, dan juga bagian GND atau ground kita hubungkan ke bagian ground di breadboard atau bagian yang negatif. Kemudian Arduino Uno itu kita hubungkan juga ke laptop sebagai arus listriknya. Nah, setelah kita hubungkan ke laptop, di sini kita dapat mencoba input-inputannya. Nah, inputan ini kami mencobanya dari biner 1 sampai biner 15. Di sini kami mencoba untuk memasukkan biner 1 terlebih dahulu. Biner 1 yaitu 0001. Di sini kami mencoba untuk memainkan clocknya untuk melihat outputnya. Nah, tetapi output yang keluar itu tidak sesuai dengan input. Harusnya outputnya itu 0001 juga. Jadi di sini kami melihat apakah ada yang salah dari LED-nya. Dan ternyata ketika dites itu LED-nya hidup. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa rangkaian yang kami buat tidak hidup. Itu karena terjadi kesalahan di outputnya. Yang pertama, dari output IC kita langsung dihubungkan ke LED-nya. Nah, yang kedua, kami langsung menyambungkan kabel jumper ke anoda. Harusnya dihubungkan ke katodanya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana input dan output yang sebenarnya jika ini berhasil, jika percobaan ini berhasil. Nah, di sini kita tuh harus mencoba dari biner 1 sampai biner 15. Yang dimana biner 1 itu yaitu jika kita inputkan 0001, maka outputnya pun akan 0001. Dan biner 2 itu jika kita inputkan 0010, maka outputnya pun 0010. Dan jika kita inputkan 0011, maka outputnya akan 0011. Dan biner keempat yaitu 0100, maka outputnya pun akan 0100. Kemudian jika inputnya adalah biner 5 yaitu 0101, maka outputnya pun akan 0101. Dan jika yang keenam yaitu 0110, maka outputnya pun akan 0110. Dan jika 7 yaitu 0111, maka outputnya pun akan 0111. Dan jika yang ke-8 yaitu 1000, outputnya pun akan 1000. Selanjutnya jika kita inputkan 1001, maka outputnya akan 1001. Dan jika outputnya adalah 1100, maka outputnya pun 1100. Dan jika inputnya 1101, maka outputnya 1101. Dan juga jika inputnya 1110, maka outputnya pun akan sama. Dan yang terakhir, jika inputnya itu 1111 atau biner ke-15, maka outputnya pun akan 111. Seperti yang di video ini, jika pada 111, maka dia akan hidup semua.